MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Malam. Ya, jadi kita ngumpul di sini ketemu lagi untuk ngobrolin buku bersama GSB. Jadi perkenalkan dulu, nama aku aku relawan pengajar dan konten edukasi di GSB. Nah, sebelumnya nih, kakak udah pada tahu belum sih GSB kepanjangan dari apa? Gerakan Suka Buku. Suka buku atau suka baca? Suka buku atau suka benar. Suka baca, betul. Jadi GSB adalah kepanjangan tadi, betul, Gerakan Suka Baca, yang adalah sebuah komunitas yang fokus terhadap pendidikan dan literasi anak, khususnya di Kota Depok nih. Nah, selain menyediakan kegiatan relawan, kok feedback ya ini? Kita juga ada kegiatan lain nih Kak, salah satunya ngobrolin buku ini bersama relawan. Ya, itu adalah sebuah kegiatan diskusi buku bersama relawan dan membuat aktivitas lain supaya membaca lebih menyenangkan. Nah, jadi sebelum pandemi itu, kegiatan ngobrolin buku kita ini biasanya dilakukan di Taman Lembah Gurame Depok. Ada yang pernah ke situ nggak Kak? Belum. Nah, itu biasanya tuh setiap hari Minggu sore bersamaan dengan lapak baca. Jadi kita ada lapak baca juga. Cuman ya sejak diskusi ini jadi online. Nah, biasanya kami membahas satu buku dan diskusi nih mengenai isu di dalam buku tersebut. Jadi nanti biasanya ada satu pengulas, terus ada sesi tanya jawab gitu. Nah, kalau sekarang kita mau bahas buku yang masing-masing kakak-kakak ini lagi baca. Oke, boleh next. Oh ya, jadi biar ada gambaran dulu nih, ini Kak Ulum udah nyediain YouTube nih kayak. Biar ada gambaran yang tadi aku bilang, lapak baca itu gimana sih, terus ngobrolin bukunya gimana. Silakan Kak Ulum. Baca di Lembah Gurame. Udah lihat kan Kak, seru banget kan? Aku juga beberapa kali sering ke situ. Nah, langsung aja kalau gitu kita mulai ngobrolin buku.
Dan ngobrolin buku ini akan dipandu oleh Kak Renita. Silahkan Kak. Ya, halo semuanya. Halo. Tadi Halo Kak. ya, halo semuanya. Nah, ini kayaknya ada beberapa teman-teman yang masih waiting room juga ya. Ya, halo. Jadi selamat datang di BSD Gerakan Suka Baca. Tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Winnie sedikit ya. Jadi itu tadi adalah cuplikan video tentang ngobrolin buku dan kegiatan lapak baca dari Gerakan Suka Baca. Jadi kalau misalkan sebelum pandemi gitu, kita biasanya itu di lapak baca sore-sore. Nah, terus kayak ngebahas satu buah buku. Habis itu nanti kita ada diskusi tentang insight yang didapat dari buku itu. Waktu itu kita pernah ngobrolin ada Maaf, suaranya hilang-hilang. Oh, suaranya hilang-hilang. Oke. Ada beberapa yang tertentu yang menarik dari ya, gitu. Jadi Suaranya putus Kak. suaranya putus. Mohon maaf, suaranya Tidak susah Pak. Karena Oke. sinyal mungkin. Udah jelas belum? Sekarang udah. Oke. Ya udah. Jadi tadi kan videonya kalau misalkan itu gitu. Ini udah jelas? Iya. Sudah Kak. Oke. Baca ngomongnya pas putus. Iya ya. Jadi kalau misalkan sebelum pandemi kita ada di Taman. Nah, kita membahasnya itu satu buku. Jadi satu buku kita topik yang mungkin menarik gitu ya. Terus kita diskusi, sharing di Taman program itu. Jadi di depannya kita buka lapak baca buat anak-anak, ada barnya. Terus di belakang itu kita biasanya bikin ngobrolin buku tiap 1 bulan sekali gitu. Nah, karena sekarang pandemi, makanya kita alihkan secara online. Nah, untuk sebelumnya kita ngobrolin film selain ngobrolin buku. Nah, sekarang topiknya adalah kita mau ngobrolin buku. Kita mau tahu rekomendasi buku-buku dari semuanya nih. Apa sih buku yang perlu dibaca? Kan 2020 udah tinggal 2 bulan lagi nih, ya, November, Desember. Nah, kira-kira di 2 bulan itu ada nggak sih referensi buku seru dari kakak-kakak semuanya? Nah, kita mau ngedengerin rekomendasi dari kakak-kakak semuanya. Terus habis itu nanti kita juga di akhir akan minta satu buah referensi buku yang akan kita obrolin lagi di bulan November. Jadi ini kita mau tahu rekomendasi. Terus nanti di akhir kita mau minta referensi judul buku yang akan kita diskusiin di bulan November. Oke, kayaknya udah pada siap sih. Kak Ulum ini tadi untuk daftar hadirnya udah nge-record ya kan? Bentar, saya zoom dulu. Ya. Berarti kelihatannya tuh dari yang atas gitu ya Kak? Atau gimana? Oke. Nah, karena ini kita akan sharing satu persatu, makanya biar adil kita panggilnya dari yang pertama kali join. Maaf nih. Nah, sebelumnya ingetin lagi, jadi nanti ketika sharing, mohon mungkin yang lainnya itu mikrofonnya di-mute dulu, terus nanti ketika yang sharing atau yang ngomong itu waktunya sekitar 3 menitan. Nah, itu on cam karena nanti kita bikin konten ini akan dikomunikasikan ke YouTube BSD dan podcast BSD gitu. Jadi nanti kalian akan ngobrolin rekomendasi kalian kurang lebih 3 menit. Terus kameranya kalau bisa on cam, lalu yang lainnya mute biar terdengar lebih jelas ya yang lainnya. Terus nanti
untuk akun Instagramnya tolong tulis di kolom chat agar nanti bisa kita mention gitu. Nah, untuk genre buku atau rekomendasi bukunya bebas, boleh buku lama, boleh buku baru, dan kalau misalkan kakak-kakak lagi pegang buku fisiknya itu lebih bagus gitu. Itu lebih bagus, terus biar kita tahu fisik bukunya tuh kayak gimana sih gitu. Oke, kayaknya udah pada siap, langsung kita mulai aja. Dari Kak Syarifah Nadini Alaidrus. Silakan Kak Syarifah, boleh kameranya dinyalakan dan mulai kasih rekomendasi bukunya. Perkenalan dulu ya, dari daerah mana? Oke, halo. By the way, panggil gue Nadira aja. Oh Biar. iya. Oke Kak Nadira. Ya, gue dari Jakbar, Puri, daerah Puri. Buat sekarang pengen kasih rekomendasi atau pengen ngobrolin tentang buku yang memang lagi aktif gue baca setiap hari. Tapi unfortunately gue nggak punya fisiknya. Tapi nanti gue bakal screen sharing PDF-nya. Sharing PDF-nya mungkin kalau pada mau beli gitu atau pada mau cari di online. Boleh, nggak apa-apa Kak. Oke, bentar ya. Ini sih bukunya tentang, jadi basically gue suka baca buku tentang self help gitu. Jadi memang gue tertarik dengan buku-buku yang membahas tentang behavior kita sebagai manusia gitu ya, kita sebagai people yang hidup di lingkungan yang beragam gitu. Ada yang introvert, ada yang extrovert, everything segala macam. Dan recently gue baru kayak ngalamin kejadian atau momen yang bisa dibilang kurang mengenakan, itu bikin sedih gitu. Dan terus dengan buku ini gue sedikit banyak bisa kayak belajar hal baru dan somehow ngerasa jadi lebih calmer dan lebih tenang gitu baca buku ini. Langsung aja. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Wow. Ini bukunya tentang self compassion dari Kristin Neff. Sorry. Terjemahan atau gimana Kak? No, basically ini bahasa Inggris sih bukunya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Nanti gue bisa bantuin buat ini deh. Jadi basically buku tentang self compassion. Jadi kalau misalnya belum pada tahu apa sih self compassion itu, intinya sih kayak self compassion adalah kita jadi orang yang lebih kinder kepada diri sendiri. Kan biasanya kalau misalnya kita sama diri sendiri tuh kayak suka harsh, yang contohnya kayak kalau misalnya kita melakukan sesuatu kita pasti kayak selalu, aduh gimana sih ini gue bego banget, suka kayak gitu kan. Dengan buku ini gue belajar kalau kita tuh harusnya tuh lebih kinder ke diri sendiri dan kurangin bahasa-bahasa yang kiranya tuh sebenarnya ngebully diri sendiri gitu. Kayak tadi, gue bego banget sih. Instead kita ganti itu jadi kayak it's okay, kayak we make mistake, apa yang bisa kita pelajarin dari situ, kita move on dan try to not repeat the same mistake lagi kayak gitu kan in the future. Nah dari buku ini ada banyak exercise juga yang bisa dilakuin. Contohnya, bentar ya, ini gue coba mulai dari yang sini deh, yang chapter pertama, kayak discovery self compassion. Ini basically tentang kenapa self compassion, apa bedanya sama self esteem dan lain sebagainya. Basically sih dia bilang intinya kayak in this incredible competitive society of ours, jadi kayak ini kan society kita kan bisa dibilang kayak kompetitif, kayak misalnya siapa yang lebih baik, siapa yang lebih nggak baik, lu melakukan kesalahan lebih banyak, lu melakukan kesalahan nggak lebih banyak, kan selalu kayak gitu kan. Nah dengan buku ini kita bisa dibilang kayak diajarin buat cara ngelihat tuh jadi, cara ngelihat kita tuh jadi beda gitu, dan kita jadi lebih kayak lebih percaya ke diri kita kalau
ya intinya kalau kita buat salah itu nggak apa-apa, dan kalau misalnya kita sedih juga nggak apa-apa, dan kalau misalnya kita suka punya self judgment kayak gue kenapa ya orangnya kayak misalnya gue selalu punya problem sama orang lain, mungkin emang guanya aja kali ya yang kurang, emang guanya kayak gini, guanya begini kayak gitu-gitu tuh, instead of yang tadi gue bilang, instead of judging yourself, it's better buat kita bener-bener kayak ngerti dan kayak jadi temen ke diri sendiri gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi kita lagi sedih gitu, terus kita cerita ke temen, kan nggak mungkin dong temen lu kayak ya udah lu ngapain sih sedih-sedih gitu, atau mungkin ada kali ya temen kayak gitu. Nah itu bisa di-review lagi. Jadi instead of nyalahin perasaan sedihnya, di sini kita diajarin buat mengerti dan kayak take our time. Kalau nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa marah, dan ya udah gitu, nggak usah terlalu jahat sama diri sendiri. Nah ini the cause of self judgment. Jadi maksudnya adalah apa sih yang kita ibaratnya kayak apa ya, harga yang kita terima atas self judgment itu sendiri. Jadi kalau bisa dibaca di sini, continually feeding our need for positive self evaluation is a bit like stuffing ourselves with candy. Jadi dengan kita feed diri kita dengan positif, hal positif gitu tentang diri kita sendiri, itu rasanya itu kayak kita ngasih apa ya, candy itu apa sih bahasa Indonesianya, permen ke diri sendiri. Terus ketika kita biasanya kalau misalnya kita lagi sebel, lagi sedih gitu, terus kita kayak dikasih permen sama orang lain, walaupun silly gitu kelihatannya, tapi believe it or not, it makes us happier kan, walaupun cuma sedikit banget gitu. Ya sih ya Kak ya. Iya, dan kayak jadi intinya adalah stop judge and stop ngejudge dan evaluasi diri kita secara bersamaan, secara terus menerus. Benar-benar kita harus stop kayak nge-labelin diri kita ini baik atau jelek, dan simply kita harus terima diri kita sendiri dengan hati yang terbuka gitu intinya. Jadi kita nge-treat diri kita sendiri dengan the same kindness, dengan kebaikan yang sama, caring, compassion yang kita biasanya lakuin ke teman baik kita kalau misalnya mereka lagi sedih gitu, intinya kayak gitu. Dan atau mungkin ke stranger sekalipun gitu, kayak misalnya kalian lihat orang lagi nangis di jalan, nggak mungkin kan kalian marah-marahin, kalian pasti kayak kenapa, ada apa, ada yang bisa dibantu nggak. Nah coba lakuin hal itu ke diri sendiri. Intinya nggak bakal ada orang yang mau di-treat segimana kita nge-treat diri kita sendiri, in this case kalau misalnya kita belum nerapin self-compassion di diri kita sendiri. Jadi mungkin self-compassion sendiri ini belum terlalu common di sini, di Indonesia, atau mungkin itu common tapi mungkin kita belum tahu itu tuh apa gitu ya. Nah dengan buku ini kita belajar benar-benar diajarin caranya buat lebih baik ke diri sendiri, dan simply kita jadi temen ke diri kita sendiri. Intinya sih kayak gitu. Kalau untuk exercise-nya, di sini ada banyak exercise yang misalnya yang bisa kita lakuin. Caranya how do you react to yourself and to your life. Jadi kayak gimana biasanya kita react ke diri kita sendiri. Jadi kayak hal apa yang biasanya kita judge dan kita kritik diri kita, apakah itu penampilan, karir, relationship, parenting, kalau misalnya udah nikah, atau apa gitu. Itu mungkin kita mulai bisa coba noting itu, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini, jadi kita kayak lebih tahu. Mungkin kita tahu, tapi kita nggak pernah tulis itu. Jadi kita kayak kurang aware gitu loh, kita kayak kurang aware, oh ternyata gue kayak gini ya, oh ternyata gue kayak gini ya. Dan dengan buku ini tuh cukup sangat membantu untuk discover diri kita lebih dalam lagi gitu.
Terus di sini juga ditanyain kayak what type of language do you use with yourself? Jadi kayak bahasa apa yang kita pakai ke diri kita ketika kita kayak notice kekurangan kita, atau ketika kita melakukan kesalahan. Apakah kita insulting, kayak ibaratnya kayak tadi, aduh gue bego banget sih, lu kenapa sih bego banget, lu kenapa sih begini gitu, atau atau kita lebih baik ke diri kita dengan kayak tone yang lebih mengerti, kayak gue buat kesalahan, ya udah deh, nggak apa-apa, kali ini gue buat salah, next time nggak gitu lagi, ya udah nggak apa-apa, kayak lebih kayak gitu. Terus kalau kita misalnya orang yang sangat self-critical, sangat self-critical, pernah nggak kita mikir sebenarnya tuh kita dalam diri kita tuh ngerasanya tuh seperti apa ketika kita mengkritik diri sendiri, dan apa konsekuensinya ketika kita bisa dibilang sangat keras gitu ya ke diri kita sendiri. Apakah itu membuat kita lebih motivated, atau itu biasanya jadi bikin kita ngerasa kayak discouraged dan depres gitu, sedih dan depresi gitu. Mungkin sometimes itu bikin membuat itu motivasi lu. Itu yang gue rasain sih, kayak sometimes ketika gue kayak ngekritik diri gue sendiri, sometimes gue ngerasa oke, gue mesti begini, tapi sisanya itu gue malah sebenarnya gue ngerasa sedih dan gue ngerasa depres sendiri, kayak kenapa ya gue begini, kenapa sih gue begini, kenapa sih gue begitu, dan seberapa dan bagaimana tanya lagi gimana kita berpikir dan merasakan hal-hal yang sebenarnya tuh harusnya tuh lu accept diri lu sendiri, ya lu tuh lu gitu, intinya kayak gitu, lu punya lu punya kekurangan dan kelebihan. Dan apakah possibility itu maksudnya kayak apakah fakta kalau kita tuh punya kekurangan dan kelebihan itu apakah itu bikin kita menjadi takut atau bikin kita punya harapan atau gimana gitu. Terus ini juga di sini juga kita diajarin bagaimana kita typically react kepada kesulitan dalam hidup, kayak gimana kita nge-treat diri kita ketika kita dihadapkan dengan challenge di dalam diri kita, dan apakah lu biasanya ignore atau fokus untuk fix the problem, atau lu stop dulu, terus lu berikan dulu nih diri lu yang kayak care sama comfort gitu ke diri sendiri. Jadi banyak banget hal-hal, intinya sih ini self discovery, tapi juga diajarin gimana caranya buat compassionate ke diri sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Ini banyak banget sih, ini 100 something page. Ini ada di online juga, gue bisa kasih linknya buat kalian download kalau misalnya ya itu sih kayak gitu. Seru banget tadi, kayaknya ini nanti bisa jadi satu sesi khusus Kak ngomongin buku ini. Oke. Makasih Kak Nadira, nanti mungkin bisa di kolom chat tulis judul bukunya, terus Instagram Kakak sama referensi buku untuk bulan depan. Biar nanti teman-teman tinggal ngelanjutin aja. Siap. By the way nggak punya Instagram nggak apa-apa kan ya? Oh nggak apa-apa. Oke Kak Nadira, kita lanjut ke yang berikutnya. Nanti Kak Nadira sambil dengerin ya, kita belum selesai kok sampai akhir. Oke, siap. Lanjut lagi, kalau lu boleh di-share screen-nya. Oh, Kak Deandra. Oke, silakan Kak Deandra. Boleh langsung ngobrolin rekomendasi bukunya apa. Mungkin biar teman-teman nanti kebagian semuanya, maksimal 5 menit kali ya. Oke, silakan Kak Deandra. Kak Deandra. Punya limitnya apa? Oke. Iya, nggak apa-apa. Hai Kak, Assalamualaikum. Sebelumnya dengan aku Deandra. Aku dari Jakarta Pusat. Sebenarnya sih kalau misalnya referensi buku dari Jakarta juga nih. Iya. Sebenarnya kalau misalnya referensi buku, kalau misalnya di tahun-tahun ini aku belum banyak baca ya. Tapi kalau misalnya yang lama-lama, tapi yang menurut aku berkesan banget ada beberapa gitu. Itu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa Kak, bebas kok. Bebas ya. Oke. Gelap nggak?
Aku takut gelap. Enggak. Cerah, Iya. Kak. Cerah Ya. Baik, kalau misalnya buku pertama sendiri, ini ada buku ini. Kelihatan nggak sih? The Truth About Forever. Jadi sebenarnya dia ini buku lama, karyanya Onizuka tahun 2000 berapa ya? Aku lupa. Pokoknya dia buku lama gitu. Tahun 2008, sorry. Tahun 2008 ini tuh ceritanya tentang ada satu orang cowok di mana dia mengidap HIV, dan karena dia mengidap HIV jadinya dia menyerah akan mimpi-mimpinya gitu, dan dia berniat buat balas dendam kepada temennya yang menurut dia itu menularkan HIV tersebut, sehingga dia berhenti buat meraih mimpinya. Pada saat pengejaran, ini aku nggak tahu ke spoiler atau nggak, semoga nggak spoiler sih. Pada saat ngejar temennya ini kan, jadi posisinya dia di Jakarta, terus dia temennya ini pindah ke Jogja nih setelah kejadian itu. Nah, temennya ini nggak tahu kalau misalnya si sahabatnya yang itu dia suntik pakai suntikannya itu ternyata juga ketularan HIV, karena baru ketahuan pas kecelakaan. Dikejar ke sebuah kota Jogja, kemudian di Jogja itu dia ketemu sama seorang cewek, seorang perempuan. Awalnya dia nolak nih buat deket sama siapapun, karena dia merasa kalau misalnya dia dekat sama siapapun ketika dia meninggal nanti, maka maksudnya jadi dia takut buat ketemu sama siapapun, buat deket sama siapapun, karena dia tahu reaksi orang lain kalau misalnya tahu dia punya HIV pasti akan lebih kekasihan gitu. Akhirnya dia buat berusaha banget buat nggak deket sama cewek ini, tapi pada akhirnya malah jadi deket. Nah di situ sebenarnya ada konflik, kalau misalnya baca buku ini tuh kayak ada konflik-konfliknya sih yang bikin kok gitu sih, kok parah banget sih, pasti akan bertanya-tanya kayak gitu. Tapi pada akhirnya di akhirnya sih dia dikasih tahu kayak gimana, sampai dia buat janji buat ketemu lagi, dan ternyata endingnya adalah sesuatu banget sih. Gitu, karena aku nggak mau spoiler jadi aku nggak mau gitu. Plot twist ya? Iya, pokoknya endingnya wah udah nih tiba-tiba ya kok gini sih, pokoknya parah deh. Oke. Tapi menurut aku seru sih gitu. Tahun 2008 tadi ya. 2008. Kalau misalnya yang terbaru ada sih beberapa terjemahan sama buku Indonesia. Mau pilih yang mana? Aku rekomendasi 2 deh. Boleh. Apa judulnya tuh, Kak? Kalau misalnya, bentar, aku cari terbaru dulu ya. Yang agak terbaru ya. Bentar, ini 2012. Ini dari 2018 deh. Kalau misalnya terjemahan ada satu, menurut aku yang seru, yang ini. Kalau misalnya ngikutin Penerbit Haru pasti tahu dia cerita tentang apa. Oh, Penerbit Haru, oke. Jadi ini tuh tentang So I Married Auntie Fan ini, dia terjemahan dari Korea, karyanya Kim Yun Jung. Dia ini selain di novel juga ada dramanya. Bukan drama, film Cina yang main Chanyol EXO sama komiknya ada di line webtoon gitu. Wow. Kalau misalnya ceritanya sendiri dia lebih ringan sih. Jadi pertama lebih ringan, jadi kayak lebih ke, kan kalau misalnya sekarang kalau misalnya ada yang suka sama idol pasti ada anti fan-nya kan. Nah ini ceritain soal anti fan yang diminta buat hidup bareng sama idol yang dibencinya dalam satu variety show gitu. Oh. Seru-seru banget ya rekomendasinya. Nanti boleh tolong di ini ya Kak, di chat, ditulis di kolom chat referensi bukunya, terus Instagram Kakak sama referensi buku yang akan diobrolin bulan depan. Kalau misalnya yang bulan depan itu ada referensi genrenya atau boleh bebas juga Kak? Enggak sih, kita biasanya itu bebas. Jadi nanti kita vote untuk suara terbanyak itu buku yang kita pilih. Jadi kita nggak mengkotak-kotakan genre. Ya soalnya kan kadang kan ada yang kalau misalnya diskusi gitu ada yang satu genre tertentu tapi dalam beberapa buku ya. Jadi misalnya fantasi itu ada di masing-masing punya rekomendasi cerita fantasi apa nih, atau enggak cerita romance kayak gimana. Gitu nanti kita pelan-pelan kayak gitu. Oke deh, siap. Makasih banyak atas waktunya Kak. Tia, jangan lupa loh. Siap. Oke.
Waalaikumsalam. Kak Aldi dulu deh. Kak Aldi dulu, nanti sambil nunggu Kak Nureva siap. Silakan Kak Aldi. Assalamualaikum. Selamat malam ya teman-teman. Perkenalkan saya Aldi Indratama. Kebetulan saya sedang di Purwokerto saat ini. Kalau asal dari Tasikmalaya. Mungkin untuk gimana Pak? Pulang kampung. Oh enggak pulang kampung. Lagi di Purwokerto dulu Mbak sekarang. Oke, silakan. Boleh diobrolin rekomendasi bukunya. Nah ini untuk rekomendasi buku, mungkin saya punya buku karyanya Robert T. Kiyosaki yang ini udah ditulis sebenarnya dari tahun 2004 untuk cetakan pertama, tapi ini saya beli yang tahun 2008 sih, udah lama juga. Cuman ya saya baru baca juga gitu di bulan-bulan ini. Nah dari buku ini tuh emang sih untuk genrenya sendiri itu lebih ke kayak bagaimana kita mengembangkan sebuah bisnis gitu. Jadi intinya bagaimana kita mencapai kebebasan finansial secara cepat gitu. Yang berhubungan ke depannya itu dengan bagaimana kita mencoba untuk membangun masa depan yang lebih baik gitu. Ya bisa bersangkut paut juga dengan pengembangan diri juga gitu Mbak. Jadi bukan hanya ngobrolin bagaimana cara bisnis yang baik juga gitu. Di sini juga ada juga bagaimana cara kita menjalani hidup khususnya juga untuk mengelola kayak bagaimana kita memberikan memberikan kayak perhatian terhadap suatu hal gitu yang positif, ataukah memberikan perhatian itu apakah dengan memandang dengan positif atau dengan hal negatif gitu. Nah mungkin jadi kan di sini tuh ada cash flow quadrant itu ada 4 kuadran ya, jadi ada 4 kuadran itu dibagi. Untuk kuadran kanan itu ada B dan I, di sini ada B dan I, dan untuk kuadran kiri itu ada E dan S. B ini tuh untuk bisnis dan I itu untuk investor, sedangkan di kuadran E itu employee dan S-nya itu self-employed. Jadi buku ini juga membahas bagaimana kita mencoba untuk keluar dari kuadran tertentu. Semisal kalau kita sekarang bekerja sebagai employee, mungkin kita pengen mencapai bebas finansial secara cepat gitu. Nah di sini diterangkan tentang beberapa triknya gitu. Bagaimana kita melintas dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Mungkin gitu ya Kak yang saya coba ini kan. Oke, nah ini berarti mungkin buat teman-teman yang butuh literasi finansial, buku ini juga bisa juga nih buat referensi teman-teman gitu. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Kak Aldi atau segitu dulu? Ya mungkin sini aja Kak dari saya kalau untuk yang buku. Oke, segitu dulu. Boleh nanti judul bukunya seperti biasa di kolom chat. Terus Instagram kakak serta referensi buku untuk bulan depan. Ya, baik Kak. Siap, jangan live dulu ya Kak, dengerin teman-teman. Oke, lanjut. Ya. Makasih. Lanjut, siapa Kak Ulum? Kak Birul, silakan Ya. Kak Birul. Halo Kak, dengar nggak suara saya? Dengeran, dari mana asalnya Kak? Oke. Halo, nama aku Alwa. Aku dari Magelang. Oke. Aku di sini mau rekomendasiin salah satu buku yang menurut aku wajib banget dibaca sebelum tahun 2020 ini berakhir. Ya. Jadi bukunya itu adalah ini, Hidup Apa Adanya. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Ya ini karya Kim Soo Hyun. Jadi ini merupakan salah satu buku bestseller di Korea Selatan. Tapi ini udah dalam terjemahan. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Aku kenapa rekomendasiin buku ini karena aku sendiri tuh suka baca buku tentang self improvement ya Kak. Tentang pengembangan diri. Maaf benar. Terus jadi ini buku ini tuh menurut aku salah satu buku yang nggak buat aku bosan buat aku baca berkali-kali gitu Kak.
Jadi buku ini itu buku apa adanya ini itu mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita untuk hidup apa adanya sebagai diri kita sendiri gitu. Terus buku hidup apa adanya ini membuka pikiran kita bahwa penilaian ataupun pendapat orang lain tuh nggak akan mempengaruhi hidup kita, bahkan kebahagiaan kita sendiri gitu. Karena kebahagiaan ataupun tujuan hidup kita kan yang nentuin kan diri kita sendiri kan ya, bukan orang lain gitu. Terus di dalam buku ini juga terdapat banyak ilustrasi-ilustrasi gambar yang digambar sama penulisnya juga. Jadi menurut aku ini nggak bakalan bikin kalian jenuh atau bosan buat waktu baca buku ini gitu. Siapa lagi ya? Ya ini menurut aku seru sih ya, kalau misalnya lagi kalian butuh misalnya kata-kata semangat ataupun butuh suatu kata-kata motivasi untuk mendorong kalian lebih semangat, menurut aku buku ini cocok buat kalian gitu kan. Oke, apalagi lagi pandemi kayak gini ya, terus kehilangan semangat. Betul banget. Terus baca buku ini. Oke, makasih Kak Alwa. Silakan kayak biasanya tadi judulnya di kolom chat Instagram sama referensi bukunya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih Kak Alwa. Selanjutnya siapa? Iya, sama-sama. Kak Niki, silakan Kak Niki. Satu, dua, tiga. Halo Kak Niki. Oke, next Kak Ulum. Halo. Oh ada. Oke. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan dulu, terus langsung ceritain rekomendasi bukunya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Niki. Saya dari Bojonegoro. Ya, ada yang sama? Belum tahu nih Kak, belum tahu. Oh, belum tahu. Ya, ini aku mau rekomendasiin bukunya Mas Ipo yang judulnya 7 Keajaiban Rezeki tahun 2010. Oh, Ipo. Ada yang pernah baca? Nah, itu isinya bagus banget menurut aku. Itu cara percepatan rezeki. Ini ada 7 keajaiban. Oh, boleh share screen ya? Boleh, silakan. Enggak. Bisa? Mana? Oh iya. Nah ini, sudah kelihatan? Oke, kelihatan? Ya, maaf saya kan nggak bawa bukunya, jadi adanya ini. Iya, itu ceritanya. Adanya buku. Ini ceritanya bagus. Jadi gimana cara pandang kita itu terhadap cara mendapatkan rezeki dan usaha keberhasilan itu bukan pakai otak kiri aja. Jadi otak kanan dengan cara-cara yang nggak biasa kita juga misalnya. Ada 7 keajaiban tuh mulai dari sidik jari kemenangan, lingkar diri kita sendiri, terus pasang bidadari, golongan kanan, simbol perdagangan, perisai langit, beda abadi, pangikhtiar. Nah, yang bagus itu, jadi setelah saya baca itu intinya pertama memulai sesuatu itu dari kita sendiri. Pertama dari diri kita sendiri. Terus kemudian kita kan ngelakuin usaha itu memang ada dibantu orang lain juga ya. Dia sepasang bidadari itu pertama dari orang tua kita, terus kedua itu pasangan kita. Nah, terus yang dari diri kita sendiri itu enggak semuanya itu akan sinkron mimpi-mimpi kalau sama. Misalnya ya, kita ingin kuliah di mana misalnya, kita ingin kuliah di universitas negeri yang ada di Jogja misalnya. Nah, keinginan kita sama orang tua itu kalau sama, terus sama doa kita terhadap usaha kita udah, itu akan lebih lebih mudah terwujud. Tapi beda lagi kalau keinginan kita sama orang tua itu beda. Misalnya ya, termasuk juga
sama pekerjaan. Kita ingin bekerja begini, terus di luar kota, kemudian orang tua mungkin kurang ingin, ya mungkin akan terjadi sedikit perbedaan dalam keberhasilan. Tapi kalau di buku ini dikupas, kalau kita punya keinginan sama, punya motivasi sama, jadi selaras gitu loh antara doa kita, doa orang-orang terdekat, orang tua sama usaha kita nanti saling terwujud gitu. Jadi ini terserah kalian ya bisa setuju atau enggak, karena kan cerita orang berbeda. Ada yang berhasil dengan cara seperti ini, ada yang enggak. Tapi kalau saya rasa ya di kehidupan sehari-hari itu benar-benar effort. Antara kalau kita punya keinginan yang sama dengan orang-orang yang juga menginginkan kita mendapatkan sesuatu yang sama, itu sebenarnya lebih mudah terwujud daripada kita pengen yang lain nggak pengen, atau bertolak belakang, kita pengen begini yang misalnya orang tua atau saudara-saudara nggak pengen kayak begitu gitu. Jadi saya rasa itu sih lebih lengkapnya nanti kalau baca bukunya. Banyak hal yang diungkap mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, terus sama pekerjaan banyak. Jadi intinya buku ini tuh bukan cuma membahas mengenai kalau rezeki itu jangan dipikir cuma uang aja. Rezeki itu termasuk kemudahan, ketemu teman-teman yang baik. Terus misalnya ya sederhananya aja, kita misalnya mau naik kereta itu, kelihatannya mau telat, naik ojek mau telat. Terus alhamdulillah sampai di sana tiba-tiba keretanya tuh masih nunggu atau masih lambat. Alhamdulillah kita masih masuk. Ternyata orang-orang di belakang kita itu udah telat, udah nggak bisa masuk. Itu kan ya kayak rezeki juga gitu. Iya, betul. Ya cukuplah dari saya. Barangkali teman-teman ada yang pernah baca buku ini bisa kasih komen gitu. Nah, teman-teman buat yang udah pernah baca mungkin bisa ngobrol tuh di kolom chat sama Niki. Makasih banyak kan Niki sharingnya. Seperti biasa nanti ditulis aja judul sama Instagram kakak ya, sama referensi buku untuk bulan depan. Ya, makasih. Oke, makasih kan Niki. Jangan live dulu, dengerin teman-teman yang lain. Oke, siap. Lanjut setelah Kak Niki, siapa kalau Kak Rafael? Silakan Kak Rafael perkenalkan diri dan langsung ceritain rekomendasi bukunya apa. Halo. Halo, Rafael. Halo Kak, selamat malam. Malam Kak. Lagi. Sama aja. Ya. Kenalin, saya Rafael Olentamami, saya dari Yogyakarta. Ini kameranya sebenarnya bisa, tapi karena lagi ribet, cuman ntar tak tunjukin bukunya aja. Orangnya nggak usah ya Kak? Ya nggak apa-apa, boleh silakan. Ya, nah mungkin nggak nyampe 5 menit sih, paling 1 menit doang, karena buku ini pasaran banget. Mungkin teman-teman udah tahu buku ini judulnya Kaum Rebahan Beri Perubahan. Mungkin udah tahu banget ya karyanya Kak Fatur. Ini bukunya. Kaum Rebahan Beri Perubahan. Jadi buku ini menceritakan sebuah ajakan. Kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Sebuah ajakan untuk memastikan kalau usia muda, usia produktif itu diisi dengan kegiatan yang produktif juga. Dan ini menjadi sebuah apa ya menurutku, kan masa pandemi gitu Kak ya, online gitu kan, nggak ngapa-ngapain di rumah aja, rebahan doang. Jadi sebenarnya kita tuh kaum rebahan ini bisa membuat perubahan, nggak hanya tidur-tiduran aja gitu, tapi tidur-tiduran ini bisa dikatakan kita membuahkan hasil gitu. Kemalasan, asalkan kita mempunyai kesadaran dan kemauan untuk bisa membawa kebermanfaatan, berdampak untuk yang lain. Karena masa depan itu tidak bisa kita ubah. Masa lalu yang tidak bisa kita ubah, tapi masa depan yang bisa kita buat bisa lebih cerah lagi. Sebab masing-masing dari kita itu bisalah untuk bagaimana kita mulainya dengan cara kita masing-masing. Ini aku matiin ya Kak ya? Iya boleh, silakan. Nah menurutku sih
itu aja kalau dari buku ini tuh udah sebenarnya ini cover yang lama, cover yang yang baru itu baru dipinjam teman, itu warnanya kuning. Cuman bedanya ada tambahan 2 bab. Kalau yang kuning yang baru itu bab yang terakhir itu belajar dengan cinta dan hidup pada hari ini. Jadi kita cinta itu apa? Tidak kalau dilihat tuh cinta tuh kebanyakan orang bilangnya lawan jenis, tapi yang baru ini menjelaskan bahwa cinta itu berbeda pandangannya. Lalu kalau hidup pada hari ini itu fokus jangan menyesali hari-hari yang sudah mati, fokuslah pada hari yang sekarang. Lalu kayak gitu Kak. Oke, bukan berarti kaum rebahan tuh nggak produktif ya gitu ini. Iya benar banget. Memberitahu kita kalau kita juga bisa berkarya meskipun dilabeli sebagai kaum rebahan aja. Bener banget, setuju. Siap Rafael, terima kasih sharingnya. Seperti teman-teman yang lain, nanti tolong ditulis judulnya, Instagram, dan referensi buku untuk bulan depan. Oh iya, sudah Kak? Ya, siap. Oke, sudah. Siap, langsung Kak Zikri. Silakan Kak Zikri. Tadi kayaknya dia live join gitu. Apakah ada Kak Zikri? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak, perkenalan dulu sama langsung diceritain bukunya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Asmara. Status saya sekarang ini masih mahasiswa. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan ya apa yang telah saya baca selama pandemi ini. Ada rekomendasi buku yang sampai sekarang masih saya baca ya, karena emang agak sulit pemahamannya gitu. Buku ini kayaknya itu filsafat, kelihatan nggak? Kelihatan. Bukunya tentang Heidegger, penulisnya itu FX Budi Hardiman. Beliau itu merupakan dosen filsafat di STS Driarkara. Bukunya ini berjudul Heidegger dan Mistik Keseharian. Jadi di sini buku ini mereview buku asli dari Heidegger itu sendiri. Ya. Buku aslinya itu kan mengulas gitu ya. Ya, mengulas buku aslinya Heidegger yang berjudul Sein und Zeit. Itu bahasa Jerman. Ada dan waktu bahasa Indonesianya. Jadi Heidegger ini merupakan asli Jerman. Beliau ini hidup pada masa Nazi berkuasa. Jadi emang beliau ini cukup kontroversi karena dianggap filsuf atau ilmuwan akademisi yang yang ikut berkecimpung dengan Nazi gitu. Makanya beliau ini sempat dianggap kontroversi karena ikut serta dengan Nazi, ikut bergabung dengan Nazi itu di bawah oleh Hitler. Padahal beliau ini nggak setuju, cuman beliau dianggap ikut campur dalam urusan Nazi tersebut. Dan mengenai pemikiran atau isi dari buku ini, Heidegger ini menitik beratkan mengenai tentang ontologi. Kalau dalam filsafat itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu mencari mengenai makna yang terkandung dari sesuatu. Kalau epistemologi itu mengenai metodologis, cara-cara dan sebagainya, dan aksiologi itu merupakan sebuah hasilnya gitu. Nah, Heidegger di sini membahas mengenai ontologis manusia. Di sini beliau tidak menyebut dengan istilah manusia, man atau yang lainnya, tapi di sini beliau ini mengistilahkan dengan Dasein. Nggak tahu nih bahasa Jermannya itu disebutnya Dasein atau penyebutannya kurang tahu. Pokoknya tulisan itu Dasein. Dasein itu kalau kita diartikan di bahasa Indonesia itu artinya mengada. Jadi manusia menurut Heidegger adalah mengada. Kenapa disebut mengada? Karena hakikatnya menurut Heidegger kita ini sebenarnya
nggak ada gitu. Diistilahkan kalau menurut beliau itu adalah keterlemparan. Adanya kita ini ya terlempar gitu aja, kita nggak tahu. Ibarat batu yang kita lempar, apakah batu yang kita lempar itu tahu akan dilempar kemana, terus akan jatuh kemana? Nah itu diibaratkan seperti itu. Kadang kita manusia itu keterlemparan, jatuhnya itu kita nggak tahu. Nah itu disebut mengada. Nah kalau misalkan dalam Islam sendiri, kalau misalkan saya kaitkan dengan Islam, dengan tasawuf Imam Al-Ghazali, beliau itu ketika mengibaratkan kita ada al-maujud, kita ini sebenarnya segala sesuatu itu tidak ada, tapi diadakan. Ya agak ribet ya. Gitu. Ya jadi kalau menurut Al-Ghazali, menurut filsuf Islam yang masyhur, kita ini sebenarnya nggak ada gitu. Manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya nggak ada. Tapi kita itu adalah diadakan. Ya, kalau bahasa Arab kan kita itu kan al-makhluk. Makhluk itu kan merupakan isim maf'ul ya, yang diciptakan artinya. Ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan, itu al-khaliq. Nah, manusia dan hewan, tumbuhan dan lain sebagainya itu disebut dengan diadakan. Diadakan oleh siapa? Siapa yang mengadakan kita? Oleh yang maha ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Pusing lagi deh tuh. Yang ada sebelum kata ada itu sudah ada gitu. Dan siapakah yang maha ada itu? Ya kita bisa berspekulasi itu Tuhan kah, atau itu Allah Subhanahu wa taala, atau siapa, ada zat yang maha tinggi, ada, atau kalau istilah Aristoteles itu Plato itu maha idea. Ya terserah, itu bisa kita berspekulasi dari situ. Oke, itu mengenai manusia, dan beliau juga membicarakan mengenai keseharian, mistik keseharian. Maksudnya mistik keseharian itu kita ini sebagai manusia yang sudah keterlemparan di bumi ini, kita menjalani aktivitas keseharian kita. Ada yang menjadi guru, dokter, mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin kita dalam keseharian itu ada yang kita menikmatinya sebagai keseharian, sebagai kebiasaan. Ada yang malah seakan monoton gitu aja kehidupannya. Misalkan orang yang pagi sarapan, berangkat kerja sampai sore, pulang, mandi, istirahat, terus seperti itu selama bertahun-tahun. Dia tidak dia tidak istilahnya, dia tidak mengetahui akan adanya dirinya itu buat apa. Cuma menjalani keseharian, cuma dari bangun tidur, kerja, terus tidur lagi, keseharian terus seperti itu, monoton dan sebagainya. Di sini Heidegger sendiri mempertanyakan gitu, apakah itu manusia cuman bisanya makan, tidur, kerja, tidur lagi, istirahat gitu. Terus esensinya apa gitu? Kalau kita kan misalkan kita kaitkan dengan agama kan, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah gitu. Nah, tapi menurut pandangan filsafat, hakikat kita diciptakan itu apa sebenarnya? Gitu. Terlepas dari esensi agama gitu ya. Oke, nanti mungkin kita lanjutin lagi nih. Oke, mohon maaf kalau lama ya. Mungkin tadi dari penjelasan Kak Zikri itu kayak agak spesifik, jadi mungkin teman-teman juga bisa baca dari referensi diskusi juga sama Kak Zikri gitu. Oke, Kak Zikri seperti biasa tadi boleh komen di kolom chat judul bukunya, terus Instagram sama referensi buku untuk bulan depan. Ya, makasih Kak Zikri sharingnya. Ya, sama-sama. Kak Stefani Deborah, silakan Kak Stefani. Oke, mikrofonnya bermasalah nih. Mungkin aku ke Kak Nurdini dulu, baru nanti ke Kak Deborah lagi, boleh? Oke, berarti kita lanjut ke Kak Nurdini dulu sambil kita tunggu mikrofon Kak Deborah agak sibuk. Kak Nurdini. Ya, halo.
Ya, mungkin yang lainnya Suaraku kedengaran, Kak? Kedengaran. Oke. Oh ya, perkenalkan panggil aku Hadai aja. Hadai. Ya, nggak usah pakai kakak. Si kecil. Oke. Sebenarnya aku nggak punya buku rekomendasi apa-apa, soalnya emang belum baca banyak di tahun 2020 ini, tapi mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Pernah viral juga bukunya. Oke, Mak. Pernah baca mungkin ya. Iya. Kak Zikri mungkin lihat dulu Kak. Of apa itu? Iya. Iya. Di The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oke. Iya. Gitu. Oke. Nah, yang bikin aku ngerekomendasiin buku ini tuh, jadi penulisnya tuh nggak cuman kayak ngasih tahu kalau kita tuh nggak boleh kayak nggak bersikap bodo amat gitu. Jadi tuh awalnya tuh dia ngasih contoh-contoh kalau kita lebih terlalu peduli sama hal-hal yang nggak penting gitu, kayak kita pakai baju apa hari ini, kita ngobrol sama siapa gitu. Dan yang akhirnya si author itu sendiri ngejelasin kalau harus kita peduliin itu tentang kematian gitu. Itu bikin aku kayak, oh, that's a perfect book, I think. They will affect us on a large scale kalau kita nggak bodo amat sama kematian gitu, tapi bodo amat aja sama hal-hal yang emang nggak perlu diperduliin gitu. Aku suka buku ini sih. Berarti itu kayak banyak yang baca. Iya, rame juga kayaknya deh. Jadi trending topik buku juga. Kayaknya kakak juga pernah baca ya. Iya. Tapi belum selesai kan baca. Oke, that's a good. Itu aja yang mau disampaikan. Itu aja sih dari aku. Oke, Emang belum ada rekomendasi apa-apa. Nanti kita ngobrol lagi. Boleh seperti lain di kolom Instagram kita. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, lanjut ke Kak Stephanie Deborah lagi. Sudah siap mikrofonnya? Halo, tes. Oke, radio sudah kedengaran. Ya, oke. Ya, selamat malam semuanya, salam sejahtera. Saya Stephanie. Oke, saya mau rekomendasi buku sih, mungkin agak-agak boringin kali ya, karena ini tentang sejarah. Maaf banget nih. Jadi aku sebenarnya udah lama banget nggak baca buku, cuman aku dapat buku ini kebetulan juga gratis. Aku dapat dari judulnya itu Rusia Baru Menuju Demokrasi. Aku dapat buku ini karena aku ikut kursus bahasa Rusia di pusat di pusat kebudayaan dan pengetahuan Rusianya langsung yang berlokasi di Menteng. Oke. Ya, aku dapat buku ini. Jadi ya aku sih sebenarnya sama sekali nggak tahu tentang Rusia. Cuman gara-gara aku belajar bahasa, aku ikut kursusnya, terus aku baru baca buku ini ya, belum nyampe setengah sih, baru halaman 90. Cuman aku jadi tahu Rusia itu, perjalanan Rusia menuju demokrasi itu kayak gimana. Yang tadinya suatu negara yang sistemnya otokrasi, dan dari yang tadi dia menganut paham paganisme, yaitu menyembah banyak dewa, sampai dia mengenal berbagai agama, entah itu Kristen, Katolik, dan dia mengenal Islam pun, semua aku tahu dari sini, dari buku ini. Tuh. Ya, jadi ya seru sih. Jadi dengan mempelajari sejarah, ya kita sebagai bangsa bisa refleksi dan introspeksi, serta melihat keberhasilan dan kegagalan yang pernah terjadi. Jadi kita bisa dengan belajar sejarah kita dapat mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan dan tidak mengulangi kesalahan dengan melakukan penyempurnaan. Jadi
nah itu gitu juga kita mempelajari sejarah bangsa lain termasuk Rusia, kita juga dapat belajar dari pengalaman bangsa lain yang berguna bagi upaya kita untuk memajukan bangsa Indonesia kita sendiri gitu. Karena yang kita tahu, bukan yang kita tahu sih, maksudnya yang saya tahu sih, kalau saya tanya ke orang-orang sekitar pasti orang taunya Rusia negara komunis, itu kan selalu identik dengan mafia. Contohlah dengan propaganda Amerika yang selalu menjadikan Rusia itu seolah-olah Rusia itu bangsa apa yang kayak teroris dari Rusia, atau kayak pembunuh bayaran dari Rusia lah. Contohlah kayak film John Wick itu kan kayak propaganda seperti itu. Ya dengan mempelajari sejarah, dengan baca buku ini saya jadi tahu kalau Rusia itu tidak sejelek apa yang kita pikirkan sebenarnya. Ya gitu aja. Sekian. Wow, aku juga suka sejarah soalnya. Oke. Kak Stefani sharingnya nanti bisa seperti teman-teman lain di-share di kolom chat ya sama Instagramnya juga. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Stefani. Lanjut. Selanjutnya adalah Kak, bentar ya. Mana sih chatnya? Oke, Kak Geani. Silakan Kak Geani. Halo. Suara aku masuk nggak? Suka, jelas. Oke, halo semuanya, selamat malam. Nama aku Geani, bisa dipanggil Gea. Aku dari Jakarta. Malam ini aku mau ngerekomendasiin buku. Aku juga tentang sejarah sih. Cuman, tapi mungkin kayaknya udah pada tahu deh. Paling nggak pada tahu sosoknya gitu. Aku mau ngerekomendasiin buku ini, Anne Frank, The Diary of a Young Girl. Kalau ada yang pernah dengar tentang Anne Frank, jadi salah satu korban Nazi. Nah, sebenarnya ini aku bacanya ini nggak baru-baru sih. Aku udah selesai buku ini tuh beberapa tahun yang lalu, tapi aku baca ulang. Nah, kenapa aku rekomendasi buku ini? Karena ini tuh sebenarnya jurnal ya. Jadi si Anne Frank ini waktu dia mengalami genosida Nazi itu, dia tuh berumur 13 tahun. Jadi satu keluarganya itu langsung membuat sebuah persembunyian gitu. Jadi mereka itu sekitar 2 tahun itu benar-benar hidup di persembunyian. Nah, habis itu benar-benar nggak ada kontak dengan dunia luar. Habis itu benar-benar ya, menurut aku ini mungkin keadaannya cocok untuk sebagian kita kan, di masa pandemi ini yang mungkin nggak bisa kemana-mana, atau kegiatannya tuh jadi pada mati lah gitu kegiatannya. Jadi harus di rumah aja, nggak bisa ketemu orang dengan bebas. Nah ini tuh hampir persis yang dialami Anne Frank. Tapi kenapa aku rekomendasiin ini, karena menurut aku Anne Frank ini tuh cara dia melawan kesepiannya, cara dia melawan kegelisahannya, melawan segala kekejian Nazi, melawan krisis-krisis sampai krisis pangan selama 2 tahun, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa belajar, karena dia tuh juga sosok yang sangat suka dengan pendidikan gitu. Dan dia kan jadi nggak bisa belajar ya, dia dan kakaknya dan satu keluarganya. Jadi benar-benar di buku ini tuh sebenarnya diary yang dikumpulin sama ayahnya. Ayahnya tuh nemu diary yang dia tulis selama 2 tahun, selama masa persembunyian sebelum akhirnya keluarga mereka dihianatin dan akhirnya dia meninggal di kamp konsentrasi Nazi karena sakit. Nah, dia tuh menuangkan segalanya di buku ini. Jadi menurut aku mungkin di sini mungkin ada yang suka nulis dan mungkin lagi benar-benar stuck di hidup. Kan pasti kita semua punya fase di mana kita stuck di hidup. Fase di mana kita nggak bisa kemana-mana, merasa kayak, aduh ngapain ya, bosen banget nih hidup, kayak gitu kan, pasti ada gitu yang pernah merasakan fase itu, atau mungkin sekarang juga lagi merasakan itu. Nah, menurut aku penting banget sih journaling itu ternyata setelah aku baca ini ya, setelah aku baca ini itu penting banget journaling, karena apa? Karena siapa tahu nanti di masa depan, apa yang kita alami sekarang itu menjadi sejarah yang mungkin bisa dibaca lagi oleh anak cucu kita nanti, atau orang-orang yang akan lahir nanti ke depannya. Sebenarnya ya ini sih lebih ke momen sih, dan juga bagaimana ternyata dari menulis dari sebuah literasi itu Anne Frank ini tuh bisa benar-benar bebas gitu. Karena dia tuh benar-benar kayak
benar-benar gak keluar sama sekali selama 2 tahun, kayak ngelihat langit dari sela-sela jendela kecil gitu loh. Kebayang kan betapa depresinya, kayak hidup di persembunyian, di dalam rumah tuh ada ruangan lagi gitu. Benar-benar kekurung selama 2 tahun gak bisa ngapa-ngapain, tapi dia tuh tetap aktif baca karena emang dari keluarga yang berada lah Anne Frank ini. Sebenarnya bukan berada sih, tapi lebih tepatnya karena keluarga yang pintar dan cerdas, jadi punya banyak buku sastra. Dan dari sini juga terakhir penutupannya dari Anne Frank juga, dia tuh kita bisa belajar bagaimana cara memandang dunia secara lebih optimis, walaupun di keadaan yang kayak membuat kita tuh kayak lebih baik udah aja gitu. Tapi dia kayak tetap bisa memandang sisi-sisi positif, dan bahkan dia bilang kalau aku yang tinggal di persembunyian ini tuh lebih baik daripada mereka yang tertangkap oleh Nazi. Dia masih bisa punya point of view gitu. Padahal sebenarnya kan sama aja gitu ya kalau kita mau lihat point of view-nya. Itu sih kenapa aku rekomendasiin buku ini. Keren. Nah, Anne Frank aja 2 tahun dia masih bisa positif. Kita baru 7 bulan dan gak dijawab. Kita harus pandemi. Oke. Makasih banyak Kak Giani sharing. Sama. Biasa di kolom chat nanti ditulis aja sama Instagramnya. Oke. Selanjutnya adalah Kak Salsabila. Silakan Kak Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo. Bukan saya grogi Kak, soalnya gak pernah speak up kayak gini. Apa? Ayo kita panggil aja Sasa. Saya asalnya dari Banda Aceh. Wow, dari Aceh ya, baru pernah nih. Saya pengen rekomendasi buku yang bisa dibilang kayaknya udah banyak yang tahu sih. Tapi ini buku tahun kemarin sih Kak. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Ini bukunya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Kita kemarin ngebahas filmnya, ngobrolin film. Oh. Gak apa-apa. Ayo. Marcella FP ya? Iya. Ya. Silakan lanjut. Jadi karena saya kan tipe orang yang suka buku yang motivasi gitu Kak. Apalagi masa pandemi gini kan pasti banyak orang yang lebih mengonsumsi sosmed. Betul. Nah, jadi biasanya kalau lihat sosmed tuh Kak bikin ini ya, banyak timbul insecure apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih bukunya nih bisa ngebuat penguat aja gitu dalam diri sendiri. Dan ada juga sih Kak sebenarnya nih pasangannya kan ya. Iya, ada lanjutannya. Ya, bukunya tuh menurut saya sih Kak bukunya ini lebih ke apa ya, self love Kak, self love, cintai diri sendiri. Ya tenang aja, itu tadi ada yang bilang semangat Kak Salsa cantik gitu. Kan di sini perannya Awan. Nah si Awan ini kan aku filmnya juga udah nonton loh. Bioskopnya udah nonton, lebih ke ini, lebih ngebuat kita apa ya Kak, kayak misalnya ada perasaan-perasaan yang negatif thinking itu bisa lebih berubah ke positif aja gitu Kak. Oke. Jadi membawa ke arah yang positif lah ya. Itu aja sih Kak soalnya. Kayak Kak Salsa masih gugup nih guys gitu. Padahal gak apa-apa, santai aja. Oke. Siap. Makasih Kak Salsa sharingnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti di chat aja ya. Di kolom chatnya di share bukunya sama Instagramnya. Oke, lanjut. Mana sih? Oh, Kak Li Shirley. Mohon maaf. Silakan Kak Li Shirley. Satu, dua. Oke, ada. Ada suara kresek-kreseknya nih. Oke, halo. Mana mukanya? Jelas nggak Kak? Jelas, jelas. Oh jelas. Oke, selamat malam teman-teman. Maaf ya Kak, ini nggak aku ini on cam. Videonya di on, videonya nggak di onin. Iya, apa-apa. Mau ini
buku yang mau aku bahas itu tuh tentang mindset. Oke. Bukunya tentang mindset, di mana di buku ini nih diceritain atau dibuat oleh si Carol S. Dweck, PhD. Kebetulan yang aku punya ini buku yang terjemahan. Namun ternyata yang diterjemahan lebih sulit daripada yang asli gitu ya. Gitu. Jadi balik itu maksudnya lebih susah untuk dikuasai karena kata-kata dari ke Inggris ke Indonesia itu kadang ada yang gitu ya. Lebih susah gitu. Nah, intinya dari yang ini, yang di mindset ini, itu tuh tentang gimana cara mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup seseorang. Nah, sebenarnya buku ini tuh menceritakan tentang apa itu jenis-jenis mindset. Pokoknya semuanya dijelasin tentang mindset satu full tentang mindset itu tuh gimana cara bekerja pola pikir seseorang untuk mengubah kehidupan kita. Sebenarnya di sini nih paparan tentang kesuksesan di buku ini nih kalau menurut aku sih berbeda dengan buku-buku kesuksesan yang lain atau buku-buku tentang bagaimana cara seseorang mencapai sesuatu untuk yang diinginkannya, itu berbeda karena nggak menawarkan sisi praktis. Kalau biasanya kan kalau buku-buku yang lain yang tentang kesuksesan atau self improvement tuh dia tuh nggak dasar ya, nggak, maksudnya tuh nggak akar dari kesuksesannya tuh banget yang dicari gitu, tapi ke sisi-sisi yang gimana sih sisi praktisnya yang instannya, atau dia menciplak dari cerita orang lain, misalnya cara sukses dari seseorang yang sukses terus dia masukin, terus dia bikin jadi buku. Nah, kebanyakan kayak gitu sih. Tapi yang kalau yang buku tentang mindset ini, karya dari Carol S. Dweck ini, dia menceritakan tentang dia menggarap inti dari masalah kesuksesan tersebut. Pada dasarnya di mindset ini dia menjelaskan bahwa hanya ada dua mindset yang bisa mempengaruhi seseorang, itu dia ada mindset bertumbuh dan ada mindset yang tetap juga. Nah, di fixed mindset atau di pola pikir yang tetap ini itu berbeda dengan pola pikir orang yang bermindsetnya itu tumbuh gitu kan. Yang membedakannya itu adalah keberlangsungan ketahanan dari umur atau usia kesuksesan mereka, atau dari kebahagiaan mereka dan mempertahankan kesuksesan mereka begitu. Nah, di sini tuh dilatih banget gimana cara berpola pikir yang memiliki mindset yang baik kayak gitu. Misalnya daripada kita bilang aku payah dalam hal ini gitu kan, lebih baik kita berpikir apa yang harus aku lewatkan kayak gitu. Atau misalnya aku menyerah kayak gitu kan, terus dia dilatih berpikir kayak misalnya kayaknya aku akan memanfaatkan strategi yang udah pernah aku pelajari, atau misalnya aku kayaknya nggak bisa deh dapetin dia gitu kan, padahal sebenarnya kita bisa berpikir dengan gimana sih, pasti ini membutuhkan effort atau usaha yang lebih kayak gitu. Sebenarnya buku ini bagus banget, atau bisa dibaca. Sebenarnya PDF-nya juga ada atau e-booknya juga ada bersebaran di internet. Pokoknya ini bukunya bagus, di mana ini secara gamblang banget buat mempelajari tentang keyakinan atau kemampuan yang kita miliki itu berpengaruh banget terhadap cara kita belajar, cara kita menentukan pilihan di dalam kehidupan. Nah, pokoknya diatur di dalam mindset ini, di dalam buku mindset dari Carol S. Dweck yang ini. Menurut aku. Oke, aku dari tadi tertegun ini. Share-share-nya keren-keren banget buku-bukunya. Oh. Oke. Siap, makasih kali Shirley. Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup dulu? Ya cukup aja Kak, itu aja. Siap, nanti kayak teman-teman lain boleh di-share di kolom chat sama Instagramnya dan rekomendasi bukunya ya. Oke Kak. Oke, makasih kali Shirley. Sama-sama Kak. Selanjutnya adalah Kak Enggar Mei, silakan. Kak Enggar. 1, 2, 3. Ada Kak Enggar? Oke, lanjut ke Kak Winnie. Kak Winnie tadi kayaknya left nih. Kak Winnie ada 1, 2, 3. Oke, lanjut ke Kak Isrotul. Oh, ada. Oh, ya, oke. Kak Enggar, halo. Mikrofonnya belum nyala kayaknya, Kak.
Oke, sambil nunggu Kak Enggar, mungkin ke Kak Israful dulu ya. Sambil nungguin jaringannya agak bener nih. Silakan Kak Israful. Yap, Kak Israful juga 1, 2, 3. Oke, langsung next dulu aja Kak Ulum. Kak siapa dulu? Kak Enggar lagi benerin jaringan. Tadi Kak Winnie kayaknya lagi live dulu. Terus Kak Isratul belum ada suaranya nih. Oh, Kalisaidatina. Silakan Ya, Kak. Kak, bisa Ya. kedengaran suaranya ya? Kedengaran, jelas. Oke. Sebentar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil aku aja gampangnya Lisa. Lisa. Sini aku mau share buku yang mungkin udah banyak yang tahu gitu karena ini karya sastra klasik gitu. Ini punya Frankenstein. Dari Shelley. Ini juga bukunya udah diterbitin sama banyak tempat dan udah ada berbagai cover juga gitu. Maksudnya udah mungkin orang-orang udah banyak yang lihat bukunya seperti apa gitu. Kenapa aku merekomendasikan buku ini dibaca di bulan ini? Karena ini kan bulan Oktober gitu ya. Rata-rata temanya baca yang spooky-spooky gitu, kayak semacam Halloween atau sebagainya gitu. Jadi mungkin buku ini kalau di waktu senggang cocok banget dibaca dengan ngikutin tema bulan ini gitu. Selain itu juga buku ini tuh sebenarnya bisa dilihat dari berbagai perspektif ya kalau mau ngambil nilai bukunya dari mana gitu. Cuma di sini aku jadiin bacaan buku yang tepat selama masa pandemi ini gitu untuk refleksi diri gitu. Jadi bagi yang belum baca buku ini ya nggak perlu nunggu kapan-kapan lagi, tapi mungkin ini saat yang tepat buat baca bukunya gitu. Terus buku ini itu menceritakan tentang seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein. Dia ini menciptakan makhluk dari hasil ilmunya untuk menghidupkan benda mati. Jadi dia mau menciptakan manusia gitu. Dia mengumpulkan potongan-potongan tubuh dari mayat gitu yang mati untuk dijadikan manusia gitu. Namun sayangnya ternyata makhluknya ini bukan menjadi manusia, melainkan malah bentuknya seperti monster, menyeramkan. Akhirnya karena dia jijik dan takut, dia meninggalkan makhluk ciptaannya ini gitu. Dan akhirnya disinilah terjadi kisah di mana makhluknya meminta pertanggungjawaban kepada si pembuat gitu. Banyak sih pelajaran tentang hakikat manusia gitu yang bisa kita ambil dari karya science fiction ini gitu. Dan situ tuh mungkin bisa jadi waktu yang tepat buat kita juga merefleksikan diri kita gitu selama kita menghadapi lika-liku kehidupan kita ketika kita sedang berusaha atau ketika kita juga bersosialisasi gimana sih kita memandang hidup. Jadi sebenarnya bukan sekadar cerita-cerita aja, cuma banyak yang bisa kita ambil gitu. Entah kita ngambil ngelihat si tokoh-tokohnya ini atau pas saat kita menilai si tokoh-tokohnya ini tentang sifat mereka, bisa jadi itu refleksi juga buat diri kita. Sedangkan untuk buku yang mau aku rekomendasikan bulan depan ini ada, aku mau share screen. Boleh, silakan. Ya. Kalau yang berikutnya ini aku mau share buku non-fiksi ya self-help juga ya mungkin Essentialism dari Greg McKeown. Buku ini tuh tentang gimana menjadi seorang esensialis gitu, dan di buku ini dijelasin tahap-tahapannya, kemudian ada contoh-contoh dari gimana contoh-contoh kasus gimana sih bayangannya kalau misalnya jadi seorang esensialis itu seperti apa gitu, misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan ini dikasih tahapannya, kemudian di-break lagi jadi beberapa tahapan. Menurut aku ini buku yang bagus banget gitu kalau misalnya mau dibahas di bulan November,
Karena ketika kita udah sampai di bulan November nih, bulan November, terus Desembernya ini saatnya buat ngebentuk mindset baru atau mungkin habit baru. Jadi buku ini tepat banget dibaca di November, lalu dipraktekin Desember, dan ketika udah 2021, semoga aja kita jadi pribadi yang lebih baik gitu, yang udah bisa nerapin dari apa yang udah kita baca di bulan November dan dipraktekin di bulan Desember gitu. Timeline-nya udah jelas banget tuh. Iya, kayak gitu. Jadi aku rekomendasiin buku itu karena kalau tadi Frankenstein ini dia buku yang menurut aku berkesan, fiksi yang berkesan. Sedangkan kalau buku yang aku rekomendasiin ini buku non fiksi yang merubah hidupku banget gitu. Aku sih masih tetap baca lagi, baca lagi. Ya baru 2 buku sih yang merubah hidupku gitu. Yang pertama ada Alchemist, tadi ada yang saranin ya ke Gea kalau nggak salah untuk dibahas minggu depan, dan buku ini gitu. Jadi baru ada 2 buku yang benar-benar menurut aku sangat-sangat bisa untuk kehidupan aku gitu. Kurang lebih gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Kalisa. Jangan lupa nanti di-share di kolom chat ya. Oke, siap. Lanjut, kita balik ke Kak Enggar. Sudah bisa mikrofonnya? Halo Kak Enggar. Siapa sih namanya? Iya kan, Kak Enggar. 1, 2, 3. Oke, sepertinya belum. Kita lanjut ke Kak Dela dulu. Boleh, silakan Kak Dela. Halo. Ya, halo. Dela yang ini ya? Kirain ada yang sama namanya. Oh, enggak sih. Kak Dela Aurelia, ya benar. Iya, benar. Kedengaran kan? Soalnya nggak ada headset nih. Jelas. Ya. Silakan Kak Dela. Iya, terima kasih. Sekarang nggak usah deh pakai kamera, boleh nggak sih? Malu. Oh, boleh, nggak apa-apa. Jadi, kenalin, nama aku Dela dari Lombok. Jadi lagi mau rekomendasiin buku ini, ada yang tahu nggak? Kutipan film Oke. Kutipan film Oke. Jadi sebenarnya ini tuh buku dikasih sama ayah kayaknya dulu. Terus ini tuh yang bikin aku tuh suka baca buku gitu loh. Soalnya awal-awal kan nggak suka baca buku karena kayak tulisan semua kayak gitu-gitu. Tapi buku ini kayak gimana ya? Awalnya itu kan ini kutipan dari film-film yang ternyata bisa kita ambil gitu. Film tuh nggak cuma bisa kita tonton buat senang-senang aja, tapi ada nilai yang bisa kita ambil kayak gitu Kak. Terus ini tuh cocok sih buat yang mungkin kayak aku awal-awal nggak suka baca buku karena tulisan aja. Itu kayak bisa bikin kita tertarik untuk baca buku-buku yang lain gitu. Apalagi kalau misalnya kita suka nonton film ya, jadi kayak buku ini ngingetin kayak katanya ini kan begini nih, ini tuh artinya kayak gini, kayak gitu. Paham gak sih Kak maksud aku? Paham. Kayak gitu, jadi kayak kita tuh bisa ingat-ingat juga, oh iya waktu itu film ini tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi itu aja sih, jadi banyak nilai yang bisa kita ambil dari film-film. Terus juga dikemas dengan bagus sih, kayak seru aja kita baca. Ada komik-komiknya juga di samping-sampingnya, kayak dibuat lucu gitu Kak. Jadi nggak monoton ya, tulisan aja itu. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru mau coba baca buku yang agak ringan-ringan, ini bisa salah satu referensinya. Makasih, segitu aja dulu mungkin Kak. Siap Kak Dela, jangan lupa nanti di-share di kolom chat ya. Semangat Kak Dela. Oke, kita balik lagi ke Kak Enggar, sudah siap? 1, 2, 3. Kak Enggar, main yuk. Oke, kayaknya belum. Lanjut ke Kak Usnatun dulu. Silakan Kak Usnatun. Halo.
Halo, Kak Usna. Suaranya kecil, Kak. Tes, kedengeran? Suara Kak Usnanya masih belum terdengar. Mungkin kita next dulu ya Kak ya. Nanti sambil diperbaiki mikrofonnya, lanjut ke Kak Nova dulu, boleh? Silakan. Kak Nova ada? Iya tuh. Oke, ada. Halo Kak Nova. Iya. Silakan diperkenalkan dirimu dan apa rekomendasi bukunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova. Di sini saya ingin merekomendasikan buku yang baru-baru ini saya baca. Dan ini sebenarnya minjem sih. Judulnya Melawan Kemustahilan. Kayak gini. Oke. Ini buku dari Kang Dewa Eka Prayoga. Sebenarnya udah lama sih saya lihatnya, cetakan 2018, cuma baru baca akhir-akhir ini. Baru baca setengah, dan yang saya ambil dari buku ini yaitu buku ini menceritakan bagaimana seorang Kang Dewa ini menceritakan kisah nyata mengenai dia ya. Ini dia mengalami krisisnya bukan hanya sekedar apa ya, yang mungkin dianggap kecil lah, atau dianggap remeh ya. Ini masalahnya dia krisis keuangan, di mana dia mengalami utang sebesar miliaran, dan dia hampir kehilangan semangat untuk bayar utang tersebut ya. Pokoknya dia merasa kayak mustahil untuk membayar utang tersebut gitu. Nah, di sini dia menceritakan bagaimana dia mengandalkan keimanan kepada Tuhan, dan ya dia melakukan berbagai cara hingga dia menemukan kunci untuk mendapatkan suatu apa ya, kunci untuk seperti untuk menyelesaikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi itu. Sebenarnya intinya itu kita tuh harus punya iman dan ya percaya gitu loh, bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya, itu sebesar apapun masalah yang kita hadapin. Mungkin segitu dulu sih, karena belum selesai juga membacanya. Oh, belum selesai bacanya. Oke. Makasih Kak Nova sharingnya. Jangan lupa di-share di kolom chat ya, seperti itu. Oke. Makasih Kak. Lanjut, kita balik ke Kak Enggar atau Kak Usnatun. Siapa yang udah siap? Halo, ada suara nggak Kak? Oke, udah ada nih Kak Enggar. Sorry Kak, nggak bisa on cam, tapi nanti aku share screen buat bukunya. Jadi, aku mau rekomendasiin buku tentang bunuh diri itu menular. Oke. Bentar, aku share screen dulu ya. Oke. Bunuh diri ternyata menular. Kenapa aku rekomendasiin buku ini? Karena pertama, buku ini udah keluar kan Kak? Udah. Naura kan? Dari Naura. Ya. Oke, jadi buku ini itu menceritakan yang pertama tentang kehidupan. Kehidupan di barat dan di timur itu berbeda. Di barat mereka mengartikan kehidupan itu sebagai perjuangan. Sedangkan untuk orang-orang timur mengartikan kehidupan itu sebagai keindahan. Di dalam buku ini kita diajarkan 4 hal. Yang pertama, arti kehidupan itu sangat singkat.
Jadi gunakan kehidupan itu untuk hal positif. Yang kedua, kita diajarkan untuk bersyukur dengan hidup. Dan yang ketiga, kita diajarkan tentang filsafat timur yang disimbolkan dengan teh, yang berarti itu kesadaran. Lalu yang keempat, kita diajarkan tentang judul dari buku ini sendiri, bunuh diri ternyata menular. Kenapa? Secara nggak langsung kita diajak berpikir bahwa bunuh diri itu menimbulkan efek domino. Kenapa efek domino? Yang pertama, ketika si korban melakukan bunuh diri, apa tidak akan berefek ke keluarganya? Otomatis itu akan berefek. Seperti itu sih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak Enggar? Mungkin udah, Kak. Udah ya? Maaf banget ya, Kak. Oh, nggak apa-apa. Namanya kegiatan virtual pasti masalahnya adalah koneksi. Nggak apa-apa, Kak Enggar. Makasih sudah sharing. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti di-share juga ya, Kak, di kolom chatnya, seperti teman-teman yang lain. Oke, Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Usnatun. Sudah bisa? Halo, selamat malam. Malam. Halo, Kakak. Jelas ya? Jelas. Oke. Perkenalkan, aku Usnatun, asal dari Kediri, di Jawa Timur. Agak putus-putus sih. Perkenalkan, aku Usnatun, asal dari Kediri. Dari Kediri, oke. Di sini aku mau direkomendasikan buku dari Prof. Renal Kasali yang judulnya Self Driving Menjadi Driver atau Passenger. Di buku ini sebenarnya setiap manusia itu bisa menjadi pemimpin buat dirinya khususnya, dan pemimpin buat di lingkungannya. Nah, kenapa di sini disebutkan driver atau passenger? Nah, kalau driver ini tuh jadikan ini ya pilihan buat hidupnya. Nah, dia mau jadi pemimpin buat dirinya atau hanya sebagai penumpang, yaitu yang mengemandu di belakangnya driver itu sendiri. Nah, kenapa? Karena menjadi driver itu bukan sekedar menyetir dan memiliki SIM aja ya, Kak. Nah, jadi kalau mau jadi sosok yang menduduki posisi di manajemen itu, nah kita perlu buat gebrakan ataupun cara pemimpin yang beda dari yang lainnya. Nah, di babak awal itu ada beberapa tokoh besar di Indonesia sebagai contoh dari ini ya, driver dalam kehidupannya yang penuh dengan liku-liku perjalanan buat karirnya, seperti ini Gus Dur, salah satu kiai perubahan. Nah, setelah itu juga ada Ahmad Dahlan. Nah, dari beberapa tokoh tersebut bahwa kalau prinsip seseorang yang driver dalam kehidupannya itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama itu perlu inisiatif, melayani, navigasi, dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya itu ada beberapa bab yang masuk di kehidupan kita dalam bersosial. Halo, iya. Suaranya kurang jelas, Kak. Oke, ya dari aku cukup itu, Kak. Oke. Siap, kayaknya teman-teman mikrofonnya Kak Usna tadi agak bermasalah. Mungkin nanti bisa dibantu penjelasan singkatnya juga di kolom chat ya, Kak ya. Ini kan. Ya. Oke, Kak Usna. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Kak, sudah sharing. Oke. Ya, kita lanjut ke Kak Kusuma Dewi, silakan. Ada. Halo, selamat malam. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Kak. Oke. Ya, bisa kelihatan? Kelihatan. Oke, Kayaknya aku lihat kakak ini di acara apa ya?
aku mau rekomendasiin buku yang baru setengah aku baca juga. Ini ada Filsafat Berspektif Feminis. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Filosofi. Ya. Dari Jadis Arifia. Ini buku udah lama, dari 2003 sejak cetakan pertamanya. Di sini lebih banyak tentang sejarah feminis dan sejarah gimana perempuan itu mengangkat harkat dan hak-haknya sebagai perempuan. Dan walaupun di sini kebanyakan dibahas tentang filsafat feminis dari Barat, yang dimana kebanyakannya warna perempuan yang berkulit putih, tapi perempuan yang berkulit hitam pun di sini diangkat juga untuk melihat bahwa kita ini semua perempuan sama gitu. Mulai dari Barat, mulai dari Timur, apapun warna kulitnya sama. Dan pandangan seksis terhadap perempuan itu seharusnya nggak usahlah terlalu nggak usah terlalu dibedain terlalu jauh gitu. Kita sebagai perempuan, hakikatnya sebagai feminis menginginkan hak yang sama dengan laki-laki tanpa meninggalkan harkat kita sebagai perempuan. Jadi kalau mau bilang perempuan itu nggak boleh kalah sama laki-laki, kayaknya agak salah sih menurut aku pribadi ya. Jadi saling melengkapi aja, nggak semua pekerjaan harus dilakukan oleh laki-laki dan nggak semua perempuan juga harus mengerjakan hal yang sama. Jadi saling melengkapi aja. Terus buku yang aku rekomendasiin bulan depan ada The Old Man and the Sea. Ini karya dari Ernest Hemingway, peraih Nobel Sastra. Kayaknya ini aku rasa sastra klasik sih menurut aku, dan bagus untuk dibaca karena banyak banget nilai-nilai kehidupan yang ada di buku ini. Aku rasa segitu aja sih. Wow, keren. Oke, makasih Kak Dewi. Seperti teman-teman yang lain, nanti bantu di-share di kolom chat ya. Oke, siap. Selanjutnya adalah mana? Kak Laila. Silakan Kak Laila, habis itu Kak Fatin ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Laila. Suara saya terdengar ya Kak ya? Oke, sudah jelas terdengar? Jelas. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Selamat malam. Ya, perkenalkan saya Laila Zufia. Saya dari Bogor. Kali ini saya mau merekomendasikan buku ini. Buku parenting, dari tadi belum ada ya buku parenting ya, karena saya mencintai dunia anak. Jadi saya merekomendasikan buku ini, Curhatan Bunda Milenial. Wow. Oke, jadi di dalam buku ini tuh mengisahkan tentang pola asuh, hubungan suami istri. Karena kan kita kalau sudah menikah itu kan setahun masih oke lah ya. Tapi ketika kita masuk ke usia ada dedeknya kayaknya ya. bersama anak. Kenapa? Kalau adeknya sama-sama. Iya, jadi di sini diajarkan untuk caranya memupuk hubungan suami istri yang sudah agak kendor, itu seperti apa caranya. Dan di buku ini itu ilustrasinya yang sangat relate. Ketika kita menjadi seorang ibu tuh ada suka dukanya seperti apa. Ketika kita mau sendiri kan udah susah ya. Bukannya susah sih, karena ada yang ngikutin gitu kan. Jadi di sini ditulis kisahnya seperti apa sih rasanya menjadi seorang ibu, dan bagaimana caranya kita menyikapi ketika ada orang yang membahas kok anaknya kecil sih, kok anaknya hitam sih, kayak gitu. Ya kan sering banget kan dengar kayak gitu kan gitu. Dan bagaimana sih caranya kita untuk menyikapi orang yang suka memasuki kehidupan kita gitu loh. Di dalam buku ini ditulisnya seperti itu. Jadi buat saya sih merekomendasikan buku ini untuk dibaca sebelum 2020 ini berakhir. Cara pola asuh, caranya kita menguatkan karakter anak untuk menjadi anak yang sopan santun, seperti itu. Wah, berguna banget nih Kak buat murid-murid, mengasuh murid-murid gitu kan. Itu ya cuman untuk para ibu,
calon ibu, untuk suami pun juga kita harus tahu bagaimana cara kita merawat keturunan kita, bagaimana cara kita untuk merawat hubungan suami istri, memupuk kembali rasa cinta itu gitu. Aduh, adem banget ya dengerin Kak Laila. Oke, terima kasih sharingnya Kak. Salam buat anaknya ya di rumah. Terima kasih Kak. Untuk buku rekomendasi bulan depan itu boleh buku sama atau harus berbeda? Boleh sama, nggak apa-apa. Nanti di kolom chat silakan aja di komen. Siap kalau gitu. Makasih Kak Laila. Assalamualaikum, malam. Ya katanya. Oke, lanjut ke Kak Fatin. Silakan Kak Fatin. Setelah Kak Fatin, siapa Kak Ulum? Kak Fatin, sudah bisa dengar suaranya? Iya, udah. Oke. Halo Kak Fatin. Halo. Silakan. Ya, selamat malam. Aku Fatin dari Solo. Kayaknya dari tadi bukunya yang direkomendasiin kayak perlu mikir semua ya. Sedangkan yang buku yang mau aku rekomendasiin sih menurutku nggak perlu banyak mikir karena ini fantasi, fiksi roman. Oh, Hujan. Dari Terelie, judulnya Hujan. Ini buku aku suka banget soalnya ringan. Itu ceritanya tentang anak namanya Lail. Terus pas dia mau berangkat sekolah, tahu-tahu ada gunung meletus, terus bikin kayak hampir seluruh dunia itu kacau balau. Dan gara-gara insiden itu orang tuanya meninggal dan dia tinggal bareng sama anak cowok yang nyelamatin dia namanya Esok. Terus kayak awalnya mereka tuh setiap hari bareng-barengan, terus habis itu cuman bisa ketemu seminggu sekali, sebulan sekali, terus akhirnya cuman bisa ketemu setahun sekali, tapi mereka kayak masih tetap temenan deket gitu. Ya temenan sama saling suka sih ya gitu. Terus bagus sih menurutku, ringan gitu buat nemenin waktu luang, nggak perlu mikir karena aku sendiri juga orangnya kayak susah buat paham gitu loh kalau baca buku berat gitu, kayak harus diulang dulu baru bisa paham. Nah menurutku ini cocok buat orang kayak aku sih gitu. Oke, siap. Itu emang bagus sih, bagus bukunya dan menyejukkan. Udah pernah baca ya Kak? Iya. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan Kak Fatin? Atau sudah? Enggak, udah itu aja. Oke, siap. Nanti sama kayak teman-teman, bisa di-share di kolom chat sama rekomendasi buku untuk bulan depan juga. Oke. Terima kasih Kak Fatin, salam buat Soli. Silakan selanjutnya Kak Amel. Halo. Hai Kak Amel. Halo. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Amel. Aku dari Jakarta. Malam ini aku mau ngerekomendasiin buku karya Aji Santoso Putro. Judulnya Mengheningkan Cinta. Mungkin di sini ada yang tahu Aji Santoso Putro. Dia ini seseorang lulusan dari jurusan psikologi, terus dia mengelola sesi pelatihan seminar tentang emotional healing sama mindfulness. Jadi di buku ini aku dapat banyak banget insight untuk tentang self love, tentang memaafkan. Jadi ini buku lebih ke self improvement sih ya. Jadi dari buku ini aku tahu bahwa jadi kalau misalnya kita mempunyai satu hubungan, kita itu harus bisa menahan ego masing-masing. Lalu kalau misalnya kita merasa kecewa, patah hati, atau rasa-rasa hal buruk yang lain itu, kita harus sadar diri bahwa semua yang terjadi itu tidak mungkin hanya bahagia, pasti kita akan merasakan sedih juga. Lalu kita tidak boleh menuntut kesempurnaan, karena kan selain kesempurnaan hanya milik Allah, kita juga nggak ada yang sempurna di dunia ini kayak gitu. Lalu tentang rasa bahagia, jika kita punya pasangan, kita itu nggak bisa nuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita, karena bahagia itu datangnya dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau bahagia, kita yang harus membuat merasa bahwa diri kita bahagia.
Lalu tentang menghargai pendapat, di sini juga dijelasin bahwa dalam suatu hubungan karena kita dua orang yang berbeda, jadi berselisih paham atau saling bertukar pikiran itu adalah hal yang baik ya, selama masih dalam batas waktu, selama masih dalam jangka batasan yang tidak berlebihan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif kayak gitu. Terus juga kalau misalnya tentang keinginan yang kita mau tapi kita belum bisa dapetin, kita juga nggak boleh benci. Maksudnya kita harus kita inginnya semua yang kita mau harus kita dapetin. Itu nggak bisa kayak gitu, karena kita harus ikhlas, karena nggak semua yang kita mau harus kita dapetin kayak gitu. Terus di sini juga dia ngasih kayak tips-tips, ada cara-cara untuk menghilangkan rasa cemas. Terus dia juga ngasih tips beberapa cara untuk mengenali diri sendiri, lalu juga tentang self acceptance, terus tentang latihan mindfulness dia juga jelasin di sini, sama tentang menyadari diri sendiri bahwa apapun yang terjadi itu kita harus bisa ngelewatinnya sama diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh meskipun kita punya pasangan, kita juga nggak boleh bergantung sama orang lain, karena apapun keadaannya pasti gimana pun kita bakal balik ke diri kita sendiri lagi kayak gitu, Kak. Oke, jadi emang intinya tuh diri sendirinya dulu ya, Kak ya? Iya, harus ngendaliin diri sendiri dulu, nggak boleh nuntut orang lain ataupun pasangan kita kayak gitu. Wah, mantap banget. Terima kasih Kak Amel. Nanti teman yang lain di-share di kolom chat sama rekomendasi buku untuk bulan depan. Oke. Terima kasih sharingnya Kak Amel. Terima kasih Kak Nen. Silakan Kak Nia. Halo. Halo. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak, jelas. Oke. Halo, selamat malam. Nama saya Nia. Ya. Jadi untuk buku yang menurut saya rekomendasikan untuk 2020 itu judulnya adalah Oliver, The Cat Who Saved Christmas. Saya izin share screen ya. Boleh. Maksudnya open video. Iya, boleh. Saya putar dulu. Ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, kucing. Ya, ini. Iya, kucing. Saya tutup lagi ya Kak videonya, soalnya kuotanya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, jadi di buku ini sebenarnya ringan banget ya, karena kan jadi buku ini tuh dia ini dari sudut pandang si kucing. Jadi seakan-akan kita ini adalah ya si kucing itu. Jadi buku ini ceritanya tentang kucing yang mengalami perubahan hidup, di mana tadinya dia hidupnya itu santai, bisa hidup dari owner yang baik, yang mencukupi segala macamnya, kayak dia hidup di pub gitu. Pub itu kayak semacam kayak restoran gitu. Nah, tapi tiba-tiba si pubnya ini kebakaran. Nah, jadi si kucing ini dia lari waktu pas kebakaran itu. Lalu dia ditemuin sama tetangganya. Nah, jadi bentar. Nah, jadi ini tuh latarnya itu kayak di pinggiran kota, maksudnya itu udah kayak satu kampung di negara Inggris. Jadi ini tuh bukunya ringan banget, bukan dari latarnya juga bukan menggambarkan hiruk pikuk kota, tapi kayak satu kampung yang emang isinya tuh orangnya tuh nggak terlalu banyak, dia itu dikit. Dan itu juga di situ si kucing itu juga bagaimana dia secara magically dia itu membantu beberapa tokoh-tokoh yang tinggal di situ, yang tinggal di kampung itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada satu yang turning point-nya paling kuat itu salah satunya kucing itu bisa ngebuat gimana tuh orang-orang di situ tuh jadi bersatu gitu untuk melaksanakan. Jadi di sini kan karena The Save Christmas, jadi emang di kampung itu udah biasa ngadain
kayak acara Christmas gitu. Cuman ada salah satu orang yang penduduk yang nggak mau terbuka gitu. Jadi bagaimana dia hidup, ternyata dia tuh punya anak. Nah, tapi anaknya itu nggak pernah keluar karena anaknya itu sakit leukemia. Terus ya spoiler alert ya, maaf. Nah, jadi ya itu endingnya semuanya bisa bersatu gitu sih Kak. Oh, seru-seru. Dari seekor kucing kita bisa belajar banyak dari buku ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kan Nia? Udah sih, mungkin ini menurut saya sih ini buku ringan banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kita yang Kristiani yang akan merayakan Christmas di Desember nanti, ini bisa dibaca. Jadi kayak ringan banget kalau misalkan lagi capek baca berat-berat, wah ini ringan banget. Ini bisa sehari aja udah selesai nih. Saya waktu itu cuma 2 hari. Oh, 2 hari selesai sambil nonton Home Alone bisa tuh Kak. Natal ya kan. Siap, makasih Kak Nia sharingnya. Nanti di-share juga di kolom chat sama Instagramnya seperti teman-teman yang lain. Oke, siap. Berarti udah semua ya kalau Oke. Wah, senang banget dengerin sharing dari teman-teman semua. Dan tadi kalian enggak coba dibaca di kolom chat. Ternyata Bunda Laila adalah penulis bukunya sendiri. Jadi di tengah-tengah kita ada seorang penulis. Terima kasih Bunda sudah share buku yang sangat bermanfaat. Nanti GSB bantu promoin bukunya. Oke. Nah, karena tadi udah keren-keren banget dari Kak Nadira terus sampai terakhir tadi Kak Nia nge-share, dan ada beberapa teman mungkin ada gangguan jaringan ya koneksinya. Jadi semua bukunya kita kagum sih, bagus-bagus semuanya. Dan kalau misalkan ngobrolin buku di sini jangan sampai ngerasa kok buku aku nggak sekeren teman-teman yang lain ya. Jadi jangan book shaming lah gitu. Semua buku itu pasti ada pelajarannya masing-masing. Semua buku pasti membawa dampak positif bagi pembacanya masing-masing. Jadi jangan takut buku kita kalah keren dengan bacaan buku orang lain. Itu jangan deh. Yang penting kita aktivitas membacanya rutin aja gitu. Sempat insecure tadi katanya. Oke, pokoknya kita jangan kalah sama pandemi. Makasih banyak semuanya. Sebelum kita tutup dan foto bersama, sebenarnya sih biasanya tradisinya kita hari ini, tapi kayaknya karena waktunya udah mepet dan lumayan banyak orangnya, jadi GSB mau kasih informasi aja nih untuk event-event selanjutnya yang bisa kalian ikutin. Jadi kan kita tanggal 16 Oktober kemarin baru ulang tahun yang keempat, dan kita ada beberapa rangkaian event virtual. Jadi yang ini ngobrolin buku itu event yang kelima. Event yang ke-6 kita ada ngobrolin negara, itu GSB Goes to Benua Biru. Kita kolaborasi dengan mahasiswa dari PPI Belgia. Jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang beasiswa ke luar negeri itu kayak gimana caranya, khususnya Belgia, terus di Eropa itu ada beasiswa apa aja, gimana caranya, itu nanti bisa ikutan juga di hari Sabtu depan, tanggal 24 Oktober jam 7:30 juga. Informasi lengkapnya semua nanti ada di Instagram Minggu Cerdas. Terus event yang ke-7, itu kita ada ngobrolin film Bad Genius. Jadi film Thailand yang kalau misalkan teman-teman udah pernah nonton, yang dia tuh bikin contekannya dalam skala internasional yang sistematis banget dan itu keren banget. Itu akan kita obrolin juga. Tapi kalau misalkan untuk Bad Genius, kalian bisa daftar dulu lewat Indo Relawan. Nah, itu udah ada beberapa relawan, nanti kita tutup pendaftarannya tanggal 22. Terus kalau misalkan teman-teman males nih ngomong gitu kan, tapi mau ikut berkontribusi buat adik-adik di GSB, kita lagi ada namanya program Kenalkan Hobimu. Jadi selama pandemi ini, buat kalian yang mau ceritain tentang hobi kalian, boleh langsung aja nanti download template-nya di link yang ada di bio Instagram Minggu Cerdas. Itu kalian ceritain aja hobi kalian, nanti cerita kalian akan dikumpulin jadi buku untuk dibacain ke adik-adik GSB selama mereka belajar di rumah. Jadi kurang lebih itu sih event yang bisa diikuti selama bulan Oktober ini. Nanti bulan November pasti ada lagi, ada ngobrolin film lagi, ada ngobrolin buku lagi, dan insya Allah kita akan buat wisata edukasi virtual keliling museum yang ada di Bali.
gitu Kak. Oke, jadi silakan. Oh ya boleh. Boleh Kak Nadira. Aku mau tanya tadi informasi tentang apa yang beasiswa ya? Oh iya, Itu gimana? Maaf tadi aku kepotong. Oh iya, jadi kita di event ke-6 itu akan ngobrol-ngobrol bareng sama PPI Belgia. Nah, kita akan ngobrolin tentang perbedaan lingkungan dari Indonesia, terus ke sana. Terus kalau misalkan mungkin mahasiswa Indonesia nih atau pelajar Indonesia mau tahu beasiswa ke luar negeri atau lanjut S2 itu gimana sih informasinya? Nah, nanti bisa tanya-tanya sama mereka gitu. Itu hari Sabtu, Kak. Hari Sabtu lewat Google Meet juga. Itu nanti materialnya juga buat jadi podcast sih. Jadi kalau misalkan nantinya mungkin nggak sempet, nanti bisa diputar ulang lagi di Spotify. Itu ada, kalian cari aja MSG Podcast. Jadi promosi ya. Oke, by the way, untuk link dan lain-lainnya nanti diupdate di mana mengenai ini? Oh iya, kakak nggak ada Instagram ya? Tapi aku bisa buka tanpa bisa, iya. Kakak bisa lihat di Instagram @minggucerdas atau langsung aja klik Linktree/minggucerdas. Itu udah ada semuanya. Linktree/minggucerdas. Iya. Oke, makasih Kak Nadira. Siap, karena kita sudah di akhir acara, boleh dibuka videonya semuanya. Kita akan foto bareng. Kak Ulum akan memandu kita semua. Silakan. Oke, Kak Ulum, kita sudah siap atau ada yang belum on cam? Ya, dihitung ya Kak Ulum. Kak Ulum mikrofonnya mati. Nah. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih udah mendengarkan juga. Selamat hari Senin. Dadah. Terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Sorry, mau nanya. Oh iya, boleh. Kenapa Kak? Ini ada apa kelanjutannya lagi nggak atau gimana nanti? Atau dibikinkan grup atau gimana gitu? Kalau grup sih kita nggak ada, tapi kita selalu open eventnya itu pokoknya pantengin aja di Minggu Cerdas sih Kak. Di bulan kita bakalan event. Oke, makasih Kak. Sama-sama, dadah semuanya.